Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pertanggungjawaban Pemerintah. Sebelum memasuki materi yang dibahas, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Nur Hujasdiana Putri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fen Nuralim. Definisi Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah. Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah adalah unit-unit organisasi dalam pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah merupakan bagian integral dari struktur organisasi pemerintah yang membantu dalam pengelola dan pengendali kegiatan pemerintah. Tugas utama Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah adalah melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, menyediakan pelayanan publik, mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta melaporkan kinerja mereka kepada atasan atau pemangku kepentingan terkait. Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah juga berperan dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Dengan adanya fungsi pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, pemerintah dapat melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang lebih efektif, serta memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien dan hasil yang diinginkan dapat dicapai. Contoh pusat pertanggungjawaban pemerintah dia ada 4. Yang pertama itu kementerian. Di setiap kementerian dia bertanggung jawab atas sektor dan bidang kebijakan tertentu seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Masing-masing kementerian ini dia memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam sektor mereka. Yang kedua ini dia ada badan pemerintah kayak PPS, BPKB, terus BMKG. Dia juga merupakan contoh pusat pertanggungjawaban pemerintah. Dia juga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi layanan yang sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang ketiga ini dia ada pemerintah daerah. Di tingkat pemerintah dia ada contoh pusat pertanggungjawaban pemerintah. Di antaranya ialah dinas kayak dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerja umum, dan sebagainya. Setiap dinas ini dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan layanan publik dalam wilayah pemerintah daerah tertentu. Dan yang terakhir dia ada lembaga dan komisi. Contoh pusat pertanggungjawaban pemerintah yang ada di lembaga komisi ialah seperti kayak PU, KY, dan OJK dan sejenisnya. Dia mempunyai tanggung jawab dan menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Konsep pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Yang pertama ada pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Contohnya adalah lembaga penerimaan pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan bagi organisasi publik. Yang kedua ada pusat pertanggungjawaban biaya atau cost center, yang dimana cost center ini bertanggung jawab atas pengendalian dan pengeluaran sumber daya organisasi. Contohnya adalah Departemen Keuangan atau unit pengelolaan anggaran yang bertugas mengelola dan mengendalikan biaya-biaya operasional organisasi dengan tujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga ada pusat pertanggungjawaban layanan atau service center. Service center ini bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Contohnya adalah Departemen Pelayanan Publik, Pusat Kesehatan, atau Badan Pelayanan Sosial, dengan tujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah pusat pertanggungjawaban program atau proyek. Bisa juga disebut project center. Project Center ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program atau proyek khusus yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan otoritas. Contohnya adalah unit atau tim yang bertugas mengelola proyek pembangunan infrastruktur atau program pemerintah tertentu.
Project center ini bertujuan untuk mencapai hasil atau output yang telah ditentukan. Dalam sektor publik, pusat pertanggungjawaban seringkali terkait dengan pengelolaan anggaran publik, kepatuhan terhadap regulasi, pencapaian tujuan kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat. Setiap pusat pertanggungjawaban memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dan harus memenuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik melibatkan beberapa langkah dan praktik yang harus diterapkan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban. Identifikasi unit atau bagian organisasi yang memiliki tanggung jawab dan otoritas yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis struktur organisasi dan pemetaan fungsi dan tugas yang ada. Langkah yang kedua adalah penetapan tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik untuk setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan dan prioritas organisasi. Tujuan dan sasaran ini harus terukur dan terkait dengan misi dan visi organisasi secara keseluruhan. Langkah yang ketiga adalah pembagian tanggung jawab dan otoritas. Mengalokasikan tanggung jawab, wewenang, dan otonomi kepada pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban harus memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan, penggunaan sumber daya, dan upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Langkah yang keempat adalah pengukuran kinerja. Menetapkan indikator kinerja dan target yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja ini harus terkait dengan hasil yang diinginkan dan dapat diukur secara objektif. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan balance scorecard, key performance indicator, atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kelima adalah pengalokasian sumber daya. Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas kepada setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Langkah yang keenam adalah pelaporan dan evaluasi. Menerapkan sistem pelaporan yang teratur dan transparan untuk memantau kinerja pusat pertanggungjawaban. Pelaporan harus mencakup informasi tentang pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, serta dampak dari kegiatan yang dilakukan. Evaluasi juga perlu secara periodik untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan memastikan ketercapaian tujuan. Langkah yang ketujuh adalah komunikasi dan kolaborasi. Mendorong komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit lain dalam organisasi sektor publik. Kolaborasi yang baik antara pusat pertanggungjawaban dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan secara keseluruhan. Selain langkah-langkah yang telah saya jabarkan tadi, penting juga untuk memastikan adanya dukungan dari manajemen tingkat atas. Pembinaan dan pengembangan kompetensi para manajer pusat pertanggungjawaban serta pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja dan perbaikan sistem pusat pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.